mahasiswa yang saya cintai. Bertemu lagi bersama saya Diana Stiti sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang integrasi nasional, di mana subjek PMK yang harus teman-teman kuasai adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep integrasi nasional, faktor-faktor pendorong dan juga penghambat integrasi nasional, serta urgensi dari integrasi nasional. Selamat belajar dan mengikuti perkuliahan. Yang pertama, kita akan mengenal konsep dari integrasi nasional yang dilihat dari dua sisi, yaitu secara politis dan juga secara budaya. Yang pertama, secara politis, bahwa integrasi nasional adalah upaya dan juga proses untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda, seperti latar belakang yang berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, politik yang berbeda, kemudian keagamaan, di mana hal perbedaan ini mereka akan berusaha untuk masuk ke dalam suatu wilayah teritorial yang sama, yang kemudian dengan tujuan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan. Kemudian konsep yang kedua, integrasi nasional secara budaya. Hal ini berarti suatu proses untuk menyesuaikan nilai-nilai kebudayaan yang bermacam-macam sehingga akan mencapai suatu kehidupan yang serasi, selaras, dan juga seimbang dalam mewujudkan negara kesatuan. Ketahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dicebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat telah dibentuk. Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan dan terjadilah pertempuran hebat. Selain Bung Tomo, banyak tokoh berpengaruh lainnya, beberapa di antaranya dari latar belakang agama. Memperingati Hari Pahlawan Nasional.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Membahas faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama adalah kesadaran bersama untuk hidup bersama dalam suatu wadah yang disebut dengan negara. Kemudian yang kedua, perasaan senasib seperjuangan dalam aspek sejarah. Kemudian faktor pendorong integrasi nasional yang ketiga adalah semangat rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan juga kesepakatan nasional untuk mewujudkan negara. Serta faktor pendorong terakhir adalah adanya perasaan cinta tanah air, nasionalisme sebagai wujud dari negara. Nah, lalu faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah adanya kurangnya penghargaan akan keberagaman. Kemudian kuatnya paham identitas suku, agama, ras, dan juga golongan etnis, serta hubungan antara etnis, agama, ras, dan juga golongan ini ya. Apa tujuan mereka membuat onar dan meresahkan di tanah Papua? Melansir dari laman dpr.go.id, diketahui sebelumnya KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Dalam kegiatannya, OPM selalu menyuarakan soal referendum agar Papua bisa merdeka dan berdiri sendiri. Terkait hal itu, pemerintah lalu berinisiatif untuk membentuk otonomi khusus atau OTSUS bagi Papua dengan anggaran besar. Namun, anggaran ini hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak terserap ke masyarakat. Hal ini lalu memunculkan gerakan perlawanan yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan muktahir, sehingga lebih sulit dikendalikan. Dilansir dari laman kemhan.go.id, selanjutnya adalah tentang urgensi dari integrasi nasional. Yang pertama adalah untuk membangun persatuan dan juga kesatuan dari bangsa Indonesia, kemudian mencegah konflik internal, kemudian membangun identitas nasional, di mana integrasi nasional ini akan memperkuat rasa persatuan masing-masing dari warga negara Indonesia, serta akan mampu menggali serta mempromosikan nilai-nilai simbol nasional serta sejarah secara bersama. Kemudian urgensi dari integrasi nasional selanjutnya yaitu menciptakan stabilitas politik dan juga keamanan serta memperkuat daya saing dari bangsa Indonesia. Itulah rangkuman dari materi integrasi nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar mandiri dan salam sukses.